Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini di dalam perenungan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini Senin 23 Juli 2023, kita kembali datang kepada Tuhan untuk dapat mendengarkan sabdanya. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami bangun dalam keadaan yang sehat. Hati kami bergembira dan kami rindu untuk dapat menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, kalau saat ini kami boleh bersama-sama untuk mendengar firman-Mu, urapi setiap kami, penuhi kami, sehingga hati kami menjadi hati yang dapat dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang mengajar kami, yang memberikan kami pengertian. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau menyertai kami dan kami sungguh-sungguh taat untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku, hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan dengan judul Ubah Hatimu. Kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 26 ayat 25 sampai dengan 28. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membuka Alkitab dan membacanya. Yesaya 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan bangsa Israel yang berada di pembuangan semakin mengalami perubahan. Sebagai umat buangan, mereka telah memiliki berbagai kebebasan. Mereka menerima pembuangan sebagai konsekuensi logis atas dosa nenek moyang mereka. Pemahaman demikian yang telah membuat mereka semakin degil, keras kepala, dan bergelimang di dalam dosa. Mereka telah menjadi umat yang rusak hati dan pikiran mereka. Mereka bertindak sesuka hatinya dan mereka kehilangan kasih terhadap sesama dan tidak lagi mendengar firman Tuhan yang disampaikan kepada nabi ataupun imam. Mereka menyembah berhala karena kerakusan mereka terhadap harta dan kuasa dunia. Dosa dan kejahatan itulah yang membawa bangsa Israel masuk dalam hukuman yang mengantar mereka menjadi orang buangan. Pada awalnya pembuangan sangatlah mengerikan. Mereka bekerja mempergunakan upah mereka untuk dibelanjakan. Sekalipun mereka memiliki kebebasan untuk menikmati hidup dalam pembuangan, tetapi ada satu kerinduan mereka yang tak kunjung terpuaskan, yaitu kembali ke tanah air mereka, yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah sangat mengasihi umatnya. Tuhan Allah telah memberikan tanah perjanjian bagi umatnya. Tuhan ingin mereka kembali ke tanah mereka. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan umatnya kembali ke tanah mereka sebelum mengalami pertobatan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, Allah terlebih dahulu ingin mentahirkan umatnya dari segala kenajisan dosa dan penyembahan berhala. Allah mentahirkan umatnya dan mencurahkan air yang jernih, yaitu air surgawi kepada umatnya. Mereka dibersihkan bukan berdasarkan hukum Taurat, tetapi oleh anugerah Allah
yaitu pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus ini adalah penyegaran, lambang dari penyegaran rohani. Saudara-saudaraku, pentahiran yang Allah perbuat di dalam hati mereka, sehingga mereka memiliki hati yang baru dan roh yang baru, menggantikan hati mereka yang keras, yang penuh dengan pemberontakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati dan roh yang baru lahir karena memang pemberian Allah. Allah memberikan rohnya berdiam di dalam batin mereka, sehingga sempurnalah pengurusan umat Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita pelajari barusan, Nabi Yeskiel menghubungkan pemberian roh Allah dengan datangnya zaman baru. Secara eksplisit, roh Allah disamakan dengan Roh Kudus. Di dalam pemberian roh ini merupakan rekonsiliasi antara umat dengan Allah. Allah memperbaharui mereka menjadi manusia baru yang telah mengalami pencerahan spiritual yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mereka bukan lagi manusia lama yang masih terikat ritual-ritual agamawi sebagai pusat spiritual mereka, ataupun manusia lama yang terikat dengan keinginan-keinginan daging. Tetapi mereka adalah umat yang taat menyembah kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kita diberikan roh yang baru dalam hati kita untuk menggantikan kedagingan yang selalu membawa kita mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita meminta kepada Bapa di surga agar kita memiliki roh yang senantiasa dapat diperbarui dan mengalami proses lahir baru. Mari kita minta kepada Roh Kudus untuk mengambil alih hidup kita dari yang lama untuk menjalankan hidup yang baru yang dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan lagi dikendalikan oleh kedagingan. Kita sebagai gereja adalah persekutuan orang percaya yang telah dipanggil, yang dibawa dari dunia ini dan akan kembali kepada Sang Pencipta. Allah mencurahkan rohnya di tengah-tengah orang percaya. Sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan sudah memberi kita anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudaraku. Mari kita bersama-sama merelakan hati kita untuk diubah oleh Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang dapat mengubah hati setiap kita. Sebagai manusia kita tidak dapat mengubah hati kita ataupun mengubah orang lain. Amin. Mari kita satukan, saudaraku, hati kita untuk dapat lebih lagi Roh Kudus berkarya di dalam kita. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Engkau terus memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami keras, degil, kami mengabaikan firman Tuhan. Kami rindu lebih lagi Engkau semakin membawa kami menjadi pribadi yang kudus, pribadi yang diperbaharui, pribadi yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau melakukan aktivitas kami sepanjang ini. Tuhanlah yang menyertai kami, membuat berhasil, beruntung, dan berbahagia. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.